Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukarji. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK IT Al-Kausar Serengat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pada pembelajaran di kelas 10 BD dengan materi cara menghindari sifat hidup berfoya-foya, sum'ah, riya, takabur, dan hasad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya silakan duduk yang rapi dan kita akan berdoa bersama-sama dengan harapan acara kita nanti dan pembelajaran kita nanti bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan untuk berdoa kali ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dalam keadaan sehat semuanya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, minum air putih yang cukup, makanan yang bergizi, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Dan selanjutnya, saya akan mengabsen kalian untuk mengetahui kehadiran kalian. Amelia Cindy Ayu, Ya, Pak. Devita Putri Rahmasari, Elvina Sabria Putri, Emma Maulina Ayuni Tias, Fitri Nurul Laili, Kirana Aurelia Natasha, Muhammad Ali Mustafa, Laila Salsabila. Ya, baik. Selanjutnya, sebelum pembelajaran pada materi ini kita mulai, maka saya akan membagikan yaitu tes diagnostik. Ya, apa gunanya tes diagnostik ini? Gunanya adalah untuk mengetahui pembelajaran yang kalian sukai kira-kira dengan cara apa. Maka dari itu, silakan ini nanti pilih salah satu di antara beberapa pilihan.
Sudah selesai? Ya baik, selanjutnya sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita lanjutkan, saya akan mereview pada pertemuan minggu lalu. Pertemuan pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang yaitu cara menghindari pergaulan bebas. Maka pergaulan bebas itu sangat berbahaya bagi kita, terutama pada remaja. Dan lebih yang sangat berbahaya pergaulan bebas ini manakala ketika dilakukan oleh para pelajar. Kenapa? Karena pergaulan bebas ini pasti ujung-ujungnya mengarah kepada sesuatu yang negatif. Sekarang saya akan menunjukkan dan kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita nanti. Jadi tujuan pembelajaran kita nanti adalah menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Ya. Jadi kita sebagai manusia, terutama kita sebagai orang Islam, maka kita tidak boleh yang namanya hidup berfoya-foya. Apa itu berfoya-foya? Yaitu menghambur-hamburkan uang dengan tujuan yang tidak bermanfaat. Kita mempunyai rezeki yang banyak, kita mempunyai uang yang berlimpah, maka kita hambur-hamburkan, kita berikan ini, kita berikan itu, dan lain sebagainya. Yang mana semuanya itu tidak ada manfaatnya bagi kita maupun orang lain. Silakan berdiri dan nanti silakan untuk mengikuti dan nanti dengan gerakan-gerakan sebagai berikut. Silakan duduk kembali. Gimana? Masih tetap semangat? Baik. Selanjutnya saya akan memberikan materi yaitu tentang menghindari perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan sombong, ya, atau dan hasad maksud saya. Coba dilihat di layar, yaitu hidup bermanfaat, ya. Caranya bagaimana? Hidup bermanfaat itu, hidup bermanfaat caranya adalah dengan rendah hati, ya. Dengan rendah hati, artinya walaupun kita mempunyai segalanya, walaupun kita mempunyai apa-apa yang kita mau dan orang lain tidak memilikinya apa yang kita miliki, maka kita tidak boleh yang namanya menunjukkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Artinya kita tetap rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Ini contoh riya dan sum'ah, ya. Coba itu lihat, selfie, ya kan? Dia paling depan sendiri, ya. Terus dia ingin mendapatkan pujian, dapat tepuk tangan. Terus ini orang yang kaya akhirnya apa? Foto bersama orang yang hidupnya sederhana. Siapapun jadikan foto. Ya. Terus bawahnya lagi ini berdoa. Ya, berdoa di samping orang lain. Dan doa masuk sampai mangap ya.
itu agar dikatakan orang yang khusyuk. Apalagi yang ini loh, saya Pak Haji loh, ya kan, agar orang lain sungkan atau hormat kepada kita, ya, dia dikatakan sebagai Pak Haji. Jadi ini sholat sujud sama selfie, ya kan. Nah, ini juga tidak boleh. Ini loh saya sholat, ya, seperti itu. Ini berada di masjid. Jadi sifat-sifat itu memang sifat-sifat yang dilarang oleh agama, ya. Kenapa dilarang? Karena kalau kita melakukan segala apa yang dilarang oleh agama tadi, baik itu berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad, maka riya itu salah satunya adalah penghapus pahala. Artinya apa? Semua ibadah yang kita lakukan akan sia-sia, tidak ada gunanya sekali, tidak ada baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tuh. Terus larangan untuk takabur, ya, sombong, dan juga merendahkan. Merendahkan siapa? Merendahkan orang lain. Ya, tuh. Alhamdulillah, ya, materi sudah selesai. Dan untuk selanjutnya, ya, lebih detailnya silakan, ya, silakan kalian untuk apa? Untuk melihat video tersebut agar lebih paham. Silakan diamati video tersebut. Pak, belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus, nah? Iya sih Pak, tapi aku ingin tipe yang terbaru biar nggak ketinggalan tren. Anda paling juga modelnya aja yang baru. Udah pakai yang ada aja. Bapak ini gak asik kan? Gak sayang sama anak? Bukannya gitu, tapi kita gak boleh menjanjikan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama hanya boros atau mubazir. Alasan, pokoknya aku gak mau tahu harus beli HP. Ya, siapapun yang memiliki sifat boros atau suka kemubaziran, maka otomatis dia jadi temanku. Kok bisa? Ya bisa dong. Kan sudah jelas ayatnya. Coba kamu baca surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya, jadi kamu ini setan yang dimaksud itu. Tidak membolehkan iri hati kecuali terhadap dua orang. Orang yang dikaruniai ilmu Al-Quran oleh Allah, lalu ia membacakan malam dan siang hari, dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya malam dan siang hari. Ya, baik, untuk sekarang silakan kalian membuat kelompok, ya, membuat kelompok. Dalam satu kelas ini dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti di sini kelompok 1, terus kelompok 2, dan di belakang adalah kelompok 3. Ya, silakan yang paling depan menghadap ke belakang. Atau mungkin kursinya bisa dipindah Ya, sekarang saya akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Nah, di sini nanti saya bagikan. Silakan untuk LKPD ini nanti dibaca, diamati, dan juga silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Dan untuk hasil diskusi silakan nanti ditulis di bawah. Ya, silakan ditulis di bawah daripada soal tersebut.
Baik, sekarang kita adakan presentasi ya. Kita adakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Juga jelaskan cara menjadi sikap hidup sesuai. 1. Menghindari pemimpin dan bukan. Membuat prioritas antara kebutuhan dan keinginan. Membuat anggaran dan meminimalkan kepanan pada ingin atau kerja yang mendorong konsumsi. Menghindari kemiskinan dan juga uang lebih bermanfaat. Sudah selesai? Ya, sekarang beri tepuk tangan. Silakan duduk kembali ke tempat. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya yaitu dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompoknya Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jelaskan pengertian hidup berfoya-foya. Setiap manusia yang hidup pasti memerlukan harta atau materi. Itu merupakan hal yang mutlak dan tidak dapat dipungkiri lagi. Kebutuhan hidup didapatkan melalui uang. Misalnya seorang muda makan harus membeli beras. Namun ada juga orang yang memiliki banyak uang sehingga terlena dengan kenikmatan dan kehidupan. Mereka menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak bermanfaat. Inilah yang disebut hidup berfoya-foya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 3. Ya silakan kelompok 3 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan jawaban kami. Jelaskan pengertian latihan dan semua. Tidak memamerkan sesuatu yang dimiliki ke orang lain. Kemudian sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali ya. Terima kasih kegiatan diskusi tadi berjalan dengan lancar dan selanjutnya kalian membuat resume, yaitu membuat ringkasan atau rangkuman materi yang telah kita sampaikan tadi. Paham ya? Silakan membuat ringkasan materi mulai dari
apa? Yaitu pengertian tentang menghindari sikap berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Silakan semuanya menulis di dalam buku tulisnya masing-masing. Sudah selesai? Coba sekarang hasil dari resume tadi saya minta beberapa di antara kalian untuk maju ke depan membacakan hasil yang telah ditulis daripada merangkum dari materi tersebut. Saya tunjuk, silakan jadi untuk dibacakan ke depan. Menjauhkan kita dari dosa dan kesesatan, dan perilaku tersebut merupakan perilaku yang disukai syaitan. Ya, terima kasih. Ya. Dan selanjutnya silakan dibaca ke depan Putri Zahra. Ya, silakan untuk dibaca daripada kesimpulan materi yang telah ditulis. Silakan Putri. Silakan. Ya, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersebut ini bagian
Ya. Ya, terima kasih atas kesimpulannya. Ternyata semuanya sudah tepat ya menggunakan materi yang telah kita pelajari tadi. Jadi kita harus menjaga pola hidup kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam perbuatan kita, dalam tutur kata kita, supaya kita bisa bermanfaat bagi orang lain dan kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Baik, selanjutnya saya akan memberikan sebuah post-test pada kalian. Silakan post-test ini dibaca, dipahami, serta dijawab dengan benar. Saya berikan dulu. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, saya ambil kembali. Ya, baik anak-anakku sekalian, untuk kegiatan proses ini sudah selesai dan selanjutnya saya akan menyampaikan materi dalam pertemuan minggu yang akan datang. Jadi materi minggu yang akan datang saya akan menyampaikan tentang hakikat mencintai Allah. Terus bagaimana cara kita mencintai Allah? Yaitu kita harus mempercayai rukun iman. Salah satunya adalah iman kepada Allah. Maka dari itu untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang hakikat mencintai Allah, dan silakan di rumah bukunya dipersiapkan dan juga dibaca dan dipahami agar pertemuan yang akan datang kita bisa memahaminya dan kita melakukan kegiatan dengan lancar. Baik, sekarang untuk akhir dari pertemuan ini silakan kalian untuk menertibkan diri, ya, menertibkan diri. Dan untuk pertemuan kali ini kita sudah berjalan dengan lancar tanpa ada kekurangan apapun, dan marilah untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.